Terima kasih banyak Pak Andi ya, sungguh forum yang menggembirakan pagi. Salam kenal, saya Febrina, baru 2 bulan menginjakkan kaki di Sulawesi. Ya, jadi memang kalau tadi Pak Solikin sudah menyampaikan optimis gitu ya, saya juga melihatnya sebenarnya ketika datang ke sini optimis. Melihat Makassar ini ya terutama ya, kita lihat di mana-mana mobil baru itu kok banyak ya. Maksudnya plat putih ya terutama, meskipun ketika kita melihat datanya itu sebenarnya ada kontraksi, tapi sudah sangat baik. Tadi saya idem dengan Pak Wijayanto yang menyampaikan bahwa kondisi dunia itu memang sedang mengkhawatirkan gitu ya, adanya disrupsi gejolak pangan juga gitu ya, sumber energi juga gitu ya. Nah kita lihat juga di PDB dunia itu juga beberapa negara nanti mungkin waspada bagi Bapak Ibu yang ekspor gitu ya. Ini ada negara-negara yang memang tadi menurunkan permintaannya gitu. Nanti tercermin juga dari proyeksinya. Ini kalau kita lihat di angka yang terutama Tiongkok ya. Tiongkok itu jauh sekali revisinya 8,1 menjadi 3,2. Kemudian negara-negara lain, tapi Indonesia masih tetap optimis gitu ya. Nanti kita lihat angka di belakang bahwa kita akan tumbuh, maksudnya sesuai rencana gitu ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan 5,1 sampai 5,4 gitu ya. Sementara nanti kalau Sulawesi kami juga optimis sebenarnya untuk ini. Kemudian lihat volume perdagangan dunia juga tetap rendah tadi. Kalau perdagangan dunia kita lihat juga penjualan eceran global ini kalau lihat grafiknya itu sudah mulai steady gitu ya. Jadi naiknya nggak terlalu tinggi tapi sudah mulai steady. Ini sebagai respon terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Selanjutnya mungkin ini sedikit saja meningkat informasi. Kemudian selanjutnya bisa. Kemudian juga indeks ketidakpastian global ini juga kita lihat masih cukup bergejolak gitu ya. Next mungkin di nasional kita lihat yang terakhir tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita lihat memang konsumsi swasta ini tadi dengan optimisnya Bapak juga gitu ya, kenaikan pendapatan juga ada gitu ya, didukung juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli, kemudian pembiayaan kredit juga masih bagus sebenarnya, meningkat dari sebelumnya, kemudian mobilitasnya juga sangat baik, penjualan ecerannya juga kita lihat itu terutama untuk sandang, makanan, minuman itu kita lihat grafiknya tinggi gitu ya. Kemudian dari Purchasing Managers Index ini terus menunjukkan angka yang membaik gitu ya. Oke. Kemudian next ya, kita melihat bahwa nanti ini pertumbuhan ekonomi nasional itu pasti akan terus berlanjut. Kemudian ekspektasi inflasi pasca pengalihan subsidi BBM. Tadi mohon maaf ini angkanya masih Agustus tapi tadi sudah disampaikan juga. Jadi kalau nasional itu 1,17 mantuman ya, di angka year on year-nya itu 595 ya. Jadi memang naik cukup tinggi, tadi betul dari kelompok transportasi, begitu juga di nasional. Transportasi itu first round effect dari BBM itu langsung kena gitu ya, di di bensin terutama ya, di komoditinya bensin, kemudian juga tarif angkutan dan seterusnya gitu ya. Kemudian ekspektasi inflasi naik juga, ini juga menunjukkan memang ada ekspektasi yang meningkat dari sisi inflasi. Kemudian next Mas. Kemudian kalau kita lihat nilai tukar, ini kerjaannya BI ini, kalau kita lihat memang kalau pergerakan rupiah jangan khawatir, percaya sama BI, kita akan menjaga rupiah itu tidak terlalu bergejolak ya, maksudnya masih sesuai fundamentalnya. Jadi kita lihat juga angkanya, kita bandingkan juga dengan pergerakan rupiah negara peers itu juga tidak terlalu dalam penurunannya. Kemudian kita lihat juga dari ketahanan sistem keuangan itu terjaga baik gitu. Nanti mungkin dari Pak Kepala OJK bisa lebih dalam gitu ya
terkait dengan hal ini. Kemudian pertumbuhan kredit pihak ketiga mungkin secara nasional juga kita lihat ini 7,77. Cuman kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya kalau DPK perseorangan itu jauh melambat ya. Itu bisa jadi karena ada shifting, kita cross check dengan data OJK memang ada shifting investasi, jadi nggak lagi ke perbankan gitu, jadi shiftnya ke investasi yang lain. Atau juga mantap ini makan tabungan gitu Pak, jadi karena konsumsinya tinggi gitu ya, maunya belinya cash gitu ya, jadi kepercayaan kemarin sudah cukup pulih, jadi DPK-nya turun gitu. Kemudian next ya. Kemudian kemarin juga ada kita meningkatkan BI rate gitu ya. Setelah sekian lama gitu, kita bertahan di 375, kemarin naik 50 BPS basis point. Jadi BI itu kalau mau menaikkan bunga kan kita lihat dua sisi ya Pak ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kemarin itu sudah market itu sudah meminta BI naik, kok nggak naik-naik sih bunganya gitu. BI kan nggak bisa seperti itu ya, jadi melihat kondisi dulu, ekonomi ini butuh waktu untuk pulih gitu ya, sehingga kita tahan dulu gitu. Nanti kalau misalnya sudah harga-harga naik gitu ya, terus kemudian BI menaikkan juga gitu ya, maka perekonomian akan lambat bergeraknya gitu, lebih lambat gitu, karena kita udah cukup tinggi gitu ya. Kita melihat bahwa kita juga lihat perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti terutama ya, yang menggambarkan daya beli ini sebenarnya diperkirakan ini kita memperkirakan sudah menembus batas nanti di 2022 Pak. Jadi ya maka perlu dilakukan kebijakan gitu ya, untuk memitigasi juga second round effect dari penyesuaian harga BBM. Kemudian juga memperkuat stabilisasi nilai tukar. Nih kenapa perlu dinaikkan ya? Karena ketidakpastian global yang tinggi tadi. Kalau kita lihat tadi yang Credit Suisse ya, itu dia udah revise down pertumbuhan ekonominya, inflasinya diperkirakan juga sudah naik gitu ya, seluruh dunia. Jadi juga kenaikan Fed Fund Rate itu sudah naik berkali-kali gitu ya. Ini berlanjut, ini masih berlanjut nanti diperkirakan, sehingga memang BI perlu meningkatkan ini. Kemudian perbaikan ekonomi juga ini masih berlanjut ya, kenaikan. Jadi diharapkan nanti dengan 50 BPS pada September ini pertumbuhan ekonomi 2002-2023 diperkirakan masih sesuai dengan kisaran proyeksi. Jadi tadi istilahnya front loaded ya, kemudian preemptive dan forward looking. Jadi kita juga memperhatikan efek dari kenaikan itu ada lag gitu ya. Kalau kita menaikkan suku bunga kan tadi Bapak sampaikan tidak langsung perbankan menaikkan suku bunga gitu. Nah ini kalau kita lihat deposit facility-nya sekitar 3,50, kemudian suku bunga acuan untuk lending facility-nya 5%. Next. Oke, bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Jadi ini data kuartal kedua ya, triwulan 2 itu kita tumbuh 5,18, itu sangat baik. Nanti triwulan 3 kami memproyeksikan juga lebih baik dan sampai dengan akhir tahun itu sekitar 505 sampai 58. Jadi kita masih optimis untuk pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran ini tadi yang dua hal tadi ya Pak. Ada kenaikan harga BBM yang menggerus daya beli, tapi jangan khawatir, ini pemerintah juga menyiapkan social safety net gitu ya. Ada beberapa instrumen yang dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi, mempertahankan daya belinya. Kemudian juga kalau kita lihat ini konsumsi rumah tangga itu yang warna hijau ya, hijau itu masih bagus ya, konsumsi rumah tangga. Kemudian juga yang mungkin perlu diperhatikan dari konsumsi pemerintah tahun depan itu juga akan ada konsolidasi fiskal. Nanti mungkin dari pemerintah bisa menyampaikan lebih lanjut. Ekspor masih tumbuh sangat baik, itu 44,11 ya kalau nggak salah. Ya. Oke. Kemudian kalau dari share sektoral ya kita lihat memang di pertanian itu tumbuh baik ya, meskipun share-nya itu sedikit gitu ya dibandingkan dengan transportasi, perdagangan, kemudian industri pengolahan dan juga konstruksi. Share-nya itu tidak terlalu tinggi pertanian, cuman tumbuhnya positif. Oke.
Kemudian next. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi dari lapangan usaha, sektor industri pengolahan memang menjadi penggerak utama di Sulsel ya, tumbuhnya 13,26% gitu ya. Nanti diperkirakan juga kita lihat akan berlanjut gitu ya, aktivitas perdagangan ini juga di triwulan 2 itu baik, kemudian peningkatan kinerja manufakturnya juga kita lihat dari impor bahan baku ini ya masih cukup baik yang didominasi oleh bahan baku industri pakan gitu ya dan juga bahan baku industri tepung gitu kalau Sulawesi Selatan. Kemudian indikator peningkatan kinerja Akmaminnya juga kita lihat itu meningkat ya, terlihat dari peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Sulsel. Di kuartal 2 itu kelihatan pajak restorannya itu meningkat ya, kita lihat secara kasat mata juga di Sulawesi Selatan ini juga mengalami peningkatan. Next. Ya. Kemudian inflasi Sulsel ini tadi yang sudah disampaikan mungkin sedikit saja memang secara keseluruhan memang yang paling tinggi kedua nasional tertinggi itu di Palopo ya. Jadi yang meningkatkan lebih tinggi lagi itu sebenarnya di inflasi di Palopo. Jadi komponen inflasi di Sulsel itu ada disumbang oleh beberapa kota, ada 5 kota ini, Parepare, Makassar, Bulukumba, Palopo dan Watampone. Kita lihat di Palopo ini tertinggi kedua setelah Bukit Tinggi untuk mantumannya. Jadi memang utamanya bensin, angkutan udara, minyak goreng ya. Kemudian tapi masih tertahan karena kita dalam siklus panen ya. Jadi komoditas volatile foodnya itu masih maksudnya mengalami deflasi. Kemudian juga ini ada emas perhiasan dan juga beberapa komoditi pertanian perikanan lain seperti cumi-cumi dan pisang yang juga menahan inflasi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya mungkin ini saya cepat tadi belum menjawab pertanyaannya Pak Andi nih saya nih apa yang harus dilakukan ini ya Pak ya. Kemudian perkembangan penyaluran kredit perbankan ini kita lihat juga masih bagus tadi kalau secara sektoralnya, sektor ekonominya itu di 25,24% itu masih di perdagangan ya. Ini berdasarkan lokasi proyek jadi bank-bank yang menyalurkan juga di Sulawesi Selatan gitu. Kemudian LDR juga masih cukup baik dan untuk share pangsa UMKM-nya 36,05%. Ya, selanjutnya. Baik, ini sedikit outlook inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2022 dan 2023. Mungkin tadi saya sudah sedikit sampaikan bahwa untuk di 2022 memang peningkatan mobilitas dan juga keyakinan konsumsi masyarakat dari survei kami itu masih cukup baik sehingga memang ini yang memicu nanti masih pertumbuhan ekonomi masih baik. Sementara di 2023 mungkin tidak akan mungkin masih relatif sama gitu ya atau tidak setinggi gitu mungkin di 2022 untuk Sulawesi Selatan, tapi perkiraan kami masih di rentang 5 sampai 5,8. Kemudian kalau inflasi ini masih ada dampak lanjutan nanti di 2022 biasanya kalau setelah kenaikan sesuai data historisnya di tahun 2014 ya, jadi kalau misalnya telah naik inflasinya naik itu dampaknya akan terasa nanti 2 bulan kemudian maksudnya akan masih berdampak gitu ya. Jadi masih ada perlu yang kita waspadai dan kita kendalikan nanti bersama TPID di di komoditas yang terutama bisa dikendalikan. Selanjutnya, oke, ini mungkin sekilas aja ya yang dilakukan oleh TPID. Jadi TPID ini bekerja keras gitu ya. Program-programnya cukup banyak. Ini ada operasi pasar murah itu beberapa kali kita melakukan Pemprov juga melakukan bersama dengan Bank Indonesia untuk melaksanakan pasar murah. Kemudian juga kemarin Pak Ci itu juga melit untuk kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di Sulampua gitu ya. Nanti kalau di Sulawesi Selatan nanti boomnya itu akan di bulan Oktober ini. Kemudian penguatan kerjasama antar daerah, kemudian juga ada optimalisasi dan fasilitasi distribusi melalui pangan strategis ini melalui paguyuban toko kelontong di Provinsi Sulsel. Kemudian juga ada
memperkuat ketahanan dan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis tadi ya, dengan berbagai gerakan penanganan. Tentunya juga ada komunikasi yang efektif yang dilakukan, kemudian fleksib untuk ketersediaan pasokan dan juga kelancaran distribusi. Next. Nah, kemudian ini yang menarik, jadi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi, tadi kalau Bapak menyinggung investasi gitu ya, apa yang kita punya gitu ya. Jadi di Sulsel ini kita punya forum Pinisi Sultan namanya ya, forum investasi perdagangan dan pariwisata di Sulsel. Jadi ada beberapa proyek yang kita tawarkan, itu ada yang sudah ya berjalan, itu ada PLTB Tolo 2 Janeponto yang sedang windmill itu ya, PLTB, kemudian juga masih ditawarkan juga gitu karena belum berhasil, ini Belt and Road Summit kemarin China di Hong Kong gitu ya. Ini banyak sekali, ada 34 calon investor global yang sudah berdiskusi secara intensif dengan DPMPTSP untuk berinvestasi. Kemudian US Indonesia Investment Forum ini sudah juga kemarin dari pemerintah provinsi juga melit untuk investasi ini, dan juga nanti yang akan datang ini ada Indonesia Investment Forum London, ada beberapa proyek yang ditawarkan seperti proyek pengolahan sampah, kemudian industri kelapa sawit di Luwu Utara, dan juga diantaranya ada Makassar Newport dari Pelindo. Kemudian ini forumnya itu berlangsung secara daring maupun juga langsung gitu ya, ada yang kita hadiri gitu. Kemudian next ya, mungkin saya cepat aja, kemudian sinergi Bank Indonesia dan stakeholders ini mungkin pemberdayaan UMKM yang kita lakukan, ini masih terus kita lakukan onboarding UMKM supaya UMKM itu tetap bisa memiliki akses. Kemudian next. Nah ini yang cross border payment untuk mendukung perdagangan luar negeri. Jadi ini ada poin penting yang mungkin saya sampaikan yang terkait dengan local currency settlement. Jadi local currency settlement ini adalah penyelesaian transaksi bilateral antar dua negara ya, menggunakan masing-masing mata uang. Nah di Sulawesi Selatan itu belum tercatat satupun korporasi yang menggunakan fasilitas ini gitu. Jadi kami akan melakukan kampanye di bulan November ini untuk menggerakkan penggunaan local currency settlement ini, sehingga nanti transaksi antar negara itu menjadi lebih baik lagi. Selain juga ada kris cross border, jadi selain ada kris yang QRIS yang lokal yang sudah kita kenal, juga ada cross border. Next. Nah ini digitalisasi pembayaran, mungkin kita lihat juga yang beberapa sudah terlihat. Next ya. Ya mungkin itu Pak Adi. Baik.